Halo teman-teman, pernah bingung gimana cara bikin sesuatu? Misalnya cara masak mie instan, bikin kerajinan, atau pasang aplikasi di HP? Nah, semua itu sebenarnya contoh dari teks prosedur. Kalau gitu, ikut aku sebagai pemandu kalian. Aku Baginda akan menjelaskan kepada kalian mengenai prosedur karena ini penting dalam kehidupan kalian. Nah, jangan lupa menyediakan catatan kalian untuk mencatat poin-poin pentingnya. Kalau gitu, langsung saja aku jelaskan. Nah, yang pertama itu adalah definisinya. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Teks ini biasanya digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan urutan yang jelas dan sistematis agar pembaca atau pendengar bisa mengikuti instruksi dengan mudah. Gimana? Sudah paham tentang definisinya? Baik, kalau begitu kita lanjut. Prosedur juga punya jenis-jenisnya. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Langkahnya singkat. Contohnya, cara menghidupkan lampu. 2. Teks prosedur kompleks. Langkahnya lebih panjang dan detail. Contoh, cara membuat kue tart. 3. Teks prosedur protokol. Langkah umum dan fleksibel. Contohnya, cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, apa ciri-ciri dari teks prosedur? Ciri-cirinya yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Misalnya, masukkan gula ke dalam gelas. Dan menggunakan kata penghubung urutan atau konjungsi. Seperti pertama, kemudian, setelah itu, dan terakhir. Lalu, langkah-langkah ditulis berurutan dan sistematis. Biasanya menggunakan kata kerja aktif seperti ambil, masukkan, panaskan, tekan, dan bisa dilengkapi gambar atau diagram untuk memperjelas. Nah, apa saja struktur dari teks prosedur? Strukturnya yang pertama yaitu tujuan, menjelaskan maksud dari prosedur tersebut. Contohnya, cara membuat salad buah segar. 2. Alat dan bahan. Apa saja yang diperlukan? Contohnya, buah, susu, sentral manis, dan keju. 3. Langkah-langkahnya, yaitu urutan tahapan yang harus dilakukan. Contohnya, pertama, kupas buah bla 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 bla. Kedua, potong kecil-kecil hingga bla 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 bla. Dan terakhir diakhiri dengan penutup. Nah, tadi saya bilang kalau prosedur itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan bacakan manfaatnya, yaitu yang pertama mempermudah dalam memahami dan mengikuti suatu proses. Kedua, menjamin proses yang dilakukan sesuai dengan tujuan. Terakhir, meminimalisir kesalahan. Nah, ada pula contoh yang saya sediakan, yaitu mengenai cara menyeduh teh hangat. Pertama, tujuannya yaitu membuat teh hangat untuk dinikmati. Bahan dan alat yang diperlukan yaitu 1 kantong teh celup, 2 air panas sebanyak 250 ml, gelas atau cangkir, dan sendok. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan gelas atau cangkir. 2. Masukkan kantong teh celup ke dalam gelas. 3. Tuangkan air panas ke dalam gelas hingga penuh. 4. Diamkan selama 2-3 menit hingga teh larut sempurna. Dan 5. Tambahkan gula sesuai selera. Jika diinginkan, aduk sampai merata. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir, yaitu kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu, teks prosedur memberikan petunjuk langkah-langkah secara sistematis untuk mencapai tujuan dengan struktur yang jelas, tujuan, bahan, langkah-langkah, dan bahasa yang sederhana. Teks ini memudahkan aktivitas sehari-hari dan memastikan hasil yang diinginkan tercapai dengan efisien. Gimana? Seru kan? Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu prosedur dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang, perut saya sudah bunyinya teman-teman. Nah, ikut aku ke dapur yuk. Nah, dapur ini saya akan membuat minuman. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, yang pertama kita siapkan bahannya, yaitu yang pertama roti. Lalu yang kedua yaitu coklat. Nah, yang ketiga yaitu gelas. Lalu ada sendoknya. Dan terakhir yaitu toppingnya. Jangan lupa panci. Masukkan air ke dalam pancinya sebanyak 1 gelas. Lalu nyalakan apinya sedang dan tunggu airnya sampai mendidih. Masukkan coklat 2 sendok ke dalam gelasnya. Masukkan air yang sudah mendidih tadi ke dalam gelasnya. Lalu aduk susunya hingga merata. Setelah itu masukkan toppingnya yang sudah disediakan, yaitu jajanan tadi.
Jadi deh. Semuanya tahu tidak dalam membuat minuman ini termasuk dalam prosedur? Hal ini termasuk dalam jenis prosedur apa? Ya, benar sekali, yaitu prosedur membuat sesuatu. Jadi, sudah paham kan kalau ini termasuk contoh nyata dari prosedur? Kalau begitu, saya akan akhiri video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.